Coba dek, ngomong masuk masuk. Masuk tuh tes. Ngomong masuk dek. Kok ada gambar aku sih? Karena kita ibu. Itu yang di checklist yang Tes. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo. Baru saja konfirmasi saya ya. Mungkin dari Ibu Gende mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu sebelum kita mulai. Langsung dimulai aja ya Bu Ana ya. Ya mangga Bu, Bu Gende mangga silakan dengan Mas Diki. Yap. Oke, sebentar. Akan saya, jadi untuk penjelasan pada siang hari ini akan ada penjelasan mengenai petunjuk teknis ya. Untuk petunjuk teknisnya akan dibantu share screen oleh asisten saya ya, Maira. Baik, Mas. Tolong di share screen untuk petunjuk teknisnya. Mangga sebelum dimulai Bapak Ibu, kita dulu ya merah sebelum ini kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu merah. Ya Ibu dipersilahkan, bagaimana Ibu? Ya saya bicara dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pembimbing dan juga dari tim juri, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersilaturahmi melalui daring terkait dengan penjelasan mengenai LKS daring khususnya untuk daring Bapak Ibu. Jadi hari ini yang pertama nanti yang akan menyampaikan adalah terkait dengan juknis. Karena banyak sekali pertanyaan dari teman-teman guru pembimbing ya, khususnya yang menanyakan bagaimana juknisnya. Oke, Bapak Ibu untuk bisa disimak. Lalu setelah itu nanti ada penjelasan juga dari Bu Gende beserta tim, karena kita juga punya tim dari teman-teman guru bahasa Inggris dari juga psikis ya, nanti tapi psikis lebih banyak kepada juri jadi di sini. Jadi saya mohon kepada Bapak Ibu untuk dan satu lagi menjelaskan dari Pak Gatot terkait dengan ada namanya yang kita sebut dengan testoik ya, yang tujuannya sebenarnya itu ada merupakan materi tambahan saja untuk pemetaan bagi anak-anak yang nantinya ikut tes juga. Itu saja mungkin. Silahkan Mas Vicky, kita dimulai. Baik Ibu, terima kasih atas pembukaannya ya. Oke, langsung saja kita mulai untuk melakukan penjelasan dari si petunjuk teknisnya. Sebelumnya Bapak dan Ibu guru sudah melakukan regis keseluruhan ya pada link yang sudah terlampir pada flyer yang sebelumnya. Nah, untuk teknika kali ini juga nanti akan ada link presensi yang nantinya akan saya share di
pertengahan sesi acara. Oke, Maira, bisa langsung scroll ke bawah. Oke, adapun nama lomba dari storytelling dari LKS Daring ini sendiri adalah bidang uji dari storytelling. Setelah itu deskripsi lomba. Lomba storytelling adalah lomba yang diadakan dengan tujuan agar melatih siswa dalam bercerita, presentasi maupun berpidato, membangun keberanian, kepercayaan diri peserta. Yang kedua, dan meningkatkan kemampuan berkomunikasi siswa SMK dengan menggunakan bahasa Inggris, meningkatkan rasa percaya diri peserta dalam menyampaikan ide serta pendapatnya, meningkatkan pemahaman dan kecintaan peserta serta audiens terhadap potensi yang ada di Jawa Barat, baik itu dari sektor wisata, kearifan lokal, dan lain sebagainya, mengasah leadership dan daya saing siswa. Jadi itu tadi nama beserta deskripsi singkat dari lomba storytelling ini. Boleh langsung ke bawah, Maira? Di sini ada syarat ketentuan peserta yang harus dilengkapi. Yang pertama ada siswa dari kelas 10 sampai kelas 11. Ini diutamakan ya. Setelah itu mengisi link pendaftaran. Setiap mengisi link pendaftaran yang sudah terlampir. Setelah itu setiap tim yang mendaftar lomba harus memiliki 3 orang siswa dengan 1 guru pendamping dalam grup tersebut. Mohon maaf untuk Bapak dan Ibu yang mikrofonnya masih menyala bisa langsung di-mute ya. Dan ini ada roadmap lomba. Maira bisa tolong di zoom untuk bagian roadmap lomba ini. Oke, untuk agenda awal kita di 4 April kemarin itu kita lakukan sosialisasi program LKS Daring ini. Di tanggal 5 sampai dengan 10 April itu pendaftaran LKS Daring Storytelling Ngabers-nya, seperti itu. Di tanggal 11 sampai di tanggal 11 ini di jam 1 sudah kita laksanakan technical meeting yang akan menjelaskan mekanisme lomba, penjelasan mekanisme penilaian, dan juga pembagian peserta. Di tanggal 12 sampai 13 para peserta dipersilahkan untuk melakukan tes TOEIC dengan psikis, itu free. Linknya sudah terlampir di Juknis. Nanti akan saya kirimkan ulang kepada di grup untuk saling berdiskusi. Dan di tanggal 14 sampai dengan 2 Mei, para peserta dipersilahkan untuk melakukan persiapan serta pembuatan video opening sebelum sharing atau storytelling. Di agenda pertama, yaitu di tanggal 3 Mei, itu ada pertemuan pertama dengan kemudian di tanggal 4 Mei ada pertemuan kedua, dan yang kelima ada di tanggal 5 ada pertemuan ketiga. Nanti untuk topik-topik ini bisa kita abaikan, jadi mungkin nanti karena tadi sudah banyak para peserta yang sudah mengkonfirmasi bahwasanya sudah mulai prepare mau topik apa yang dibawakan, jadi nanti mungkin pemilihan topik bisa beragam ya Bapak dan Ibu, sesuai ini aja. Seperti itu. Tapi untuk pembagian timeline waktunya itu sudah ditetapkan mulai dari tanggal 3 Mei sampai dengan tanggal 12. Itu di variasi yang berbeda. Mulai tanggal 3, 4, dan 5, setelah itu 10, 11, dan 12. Untuk Juknis akan diupdate per sore hari ini, yang nantinya juga akan dikirimkan ke grup. Seperti itu. Dan di tanggal 12 Mei ada di 13 Mei ada penentuan juara 1, 2, dan 3, dan juga juara harapan 1, 2, 3, 4, dan juga 5. Boleh geser ke bawah, Maira? Ke atas lagi sebentar. Untuk pengumuman juara tetap akan ditampilkan di web Psikis juga atau di website Gema, seperti itu. Next, Maira. Dan ini mekanisme lomba. Setiap peserta melakukan persiapan untuk mengikuti lomba dengan menonton video cakap berbahasa Inggris agar menunjang kemampuan berbahasa Inggris dan juga kepercayaan diri para peserta. Mempersiapkan video untuk ditampilkan sebelum sesi sharing atau storytelling berlangsung sebagai gambaran untuk para audiens dengan durasi 1 sampai dengan 2 menit.
memiliki laptop atau PC atau handphone yang mampu mengakses internet. Peserta terbaik untuk diberi voucher golden ticket dengan pens dan juga psikis. Jadi di golden ticket nanti akan ada seperti kelas ya, kelas yang nantinya saat Bapak dan Ibu serta peserta-peserta yang lainnya ingin memasuki pens itu tinggal masuk saja seperti itu. Dan yang terakhir ada penentuan juara 1 sampai 3 dan penentuan juara harapan 1 sampai dengan 5. Ke bawah Maira. Dan ini ada ketentuan keberlangsungan lomba. Topik yang tersedia ada kreatif industri, culinary, tourism, culture, technology, dan juga entrepreneurship. Peserta diberikan waktu selama 2 menit untuk menayangkan video teaser sebelum mulai sesi sharing atau storytelling. Dan yang kedua, 6 menit untuk sesi storytelling dan 2 menit untuk tanya jawab dengan juri atau dengan audiens lainnya, seperti itu. Dan di setiap pertemuan nanti akan ada moderator yang sebagai pemandu acara. Yang moderatornya yang pertama ada Asa, dan yang kedua ada Jaya, yang ketiga Yanuar, dan yang keempat ada Maira, dan yang terakhir ada Agnes. Untuk moderator sendiri kita ambil dari Sikis, dari tim saya. Bisa next, sebentar. Peserta bergabung di ruang Zoom 15 menit sebelum waktu perlombaan dimulai. Konten storytelling tidak diperbolehkan mengandung unsur sara dan juga politik. Peserta dapat menggunakan kostum yang mendukung topik yang dipilih selama masih sesuai dengan norma-norma kesopanan, atau bisa juga menggunakan seragam yang terkait sesuai dengan hari, seperti itu. Next, Maira. Dan berikut ini ada mekanisme penilaian yang akan dijelaskan oleh Ibu Gende. Ibu Gende. Dan berikut ini ada mekanisme penilaian yang akan dijelaskan. Baik, terima kasih Mas Vicky. Suara saya terdengar jelas? Siap, Ibu, sudah terdengar sangat jelas. Baik, selamat siang Ibu Bapak semuanya. Selamat siang. Selamat siang, Ya, Ibu. saya perkenalkan kembali, saya Gendiria dari SMK Negeri 14 Bandung, mewakili teman-teman juri. Mungkin tadi sedikit ada yang bertanya mengenai kelas siswa ya, boleh sampai kelas 12, mungkin ini belum sempat ketulis. Memang diutamakan kelas 10 dan 11, mengapa? Karena kelas 12 itu kan sebenarnya pada tanggal 5 Mei sudah dinyatakan lulus ya, sudah menerima surat kelulusan. Jadi yang penting anaknya komitmen, tidak langsung bekerja atau melakukan kegiatan lain sehingga nanti pada saat lomba ada halangan gitu ya. Jadi boleh-boleh saja siswa kelas 12 itu ikut. Kemudian mungkin ada sedikit tambahan Mas Vicky ya di bagian kostum. Itu kostum yang mendukungnya di video teaser ya. Sementara pada hari lomba itu menggunakan pakaian seragam. Sehingga nanti Baik, Ibu. penilaiannya tidak bias ya. Nah, beberapa hal yang menjadi penilaian nanti oleh tim juri. Jadi satu kelompok itu jurinya ada 3 orang dari sekolah yang berbeda atau dari institusi yang berbeda, karena nanti juri ada dari Sikis, ada dari pihak guru bahasa Inggris juga. Nah, 3 hal yang menjadi penilaian itu meter, manner, dan measure. Ditambah satu lagi adalah video teaser. Nah, untuk meter, manner, dan measure itu masing-masing bobotnya adalah 30. Sementara video teaser itu bobotnya adalah 10. Jadi di video teaser ini peserta boleh sekreatif mungkin menyampaikan cuplikan-cuplikan dari isi storytelling-nya, konten yang akan di-share, boleh menggunakan kostum yang masih sesuai dengan norma-norma kesopanan tentunya ya, sehingga dari video teaser ini nilainya memang akan menjadi cukup subjektif ya bagi juri, apakah informatif atau tidak, menarik atau tidak, begitu ya. Nah, untuk meter, manner, dan measure ini jelas ada komponennya. Untuk meter itu adalah konten, kontennya sesuai atau tidak nih dengan topik yang sudah dipilih ya. Topik juga tidak ditentukan, tapi silahkan setiap sekolah boleh memilih bagaimana Bu Dini Dartini? Oh iya, salah ya. Oke, untuk konten itu
Yang penting relevan dengan topik yang sudah dipilih, ya. Kemudian grammar-nya juga menjadi penilaian, ya. Bagaimana ketika berbicara. Kemudian untuk manner itu ada fluency, ada intonation, expression, clarity, dan confidence. Kalau fluency ya tentu saja bagaimana lancarnya, tidak terbata-bata ataupun banyak jeda, begitu ya. Kemudian intonasi juga seperti ya walaupun tidak harus langsung sama dengan native speaker ya tentunya intonasi itu akan berbeda ya ketika kita berbicara dengan menggunakan bahasa Indonesia, bahasa daerah ataupun bahasa Inggris itu pasti intonasinya berbeda. Expression ya tentu saja boleh ditambah dengan gesture ya kemudian ketika berbicara itu tidak seperti sedang menghafal. Jadi orang berbicara sehari-hari itu pasti ekspresi wajahnya akan berubah, berbeda-beda gitu ya. Untuk clarity juga jelas, jadi tidak bergumam gitu ya, tapi jelas apa yang disampaikan. Apalagi nanti itu kan juri menilainya dari jauh ya, secara virtual. Sehingga clarity atau pengucapannya memang harus jelas ya. Jadi tidak bergumam, apalagi ditambah dengan audio yang kurang mendukung sehingga tidak jelas terdengar oleh penilai. Confidence ya tentunya sikap ya ketika menyampaikan bagaimana kepercayaan dirinya, menyampaikan dengan tenang, dengan lancar. Untuk method overall ya secara keseluruhan performance-nya bagaimana, presentation-nya bagaimana. Nah, untuk PowerPoint ataupun jika ketika berbicara akan menayangkan video, itu tidak masuk ke dalam poin penilaian, itu hanya sebagai media yang mendukung ya. Jadi fokus penilaiannya adalah pada kemampuan berbicara dari setiap peserta itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Kalau ada hal-hal yang mungkin terlewat oleh saya, mohon dibantu diingatkan juga oleh teman-teman yang lainnya. Terima kasih Mas Vicky. Baik Ibu Gende, terima kasih atas pemaparannya. Jadi sudah dipaparkan oleh Bu Gende bahwasanya ada 3 parameter, 2 parameter utama yaitu performance dan juga video teaser. Setelah itu di performance sendiri terbagi menjadi 3 parameter lagi untuk menjadi tolak ukur penilaiannya, yaitu ada meter, manner, dan juga metode di sini. Oke. Jadi untuk sistem penilaiannya sudah jelas ya Bapak dan Ibu sekalian? Mas Vicky, Atau masih ada yang iya, ditanyakan? tambahkan Boleh begini, Ibu? Bapak, pada prinsipnya kita sebetulnya mengakomodir kelas 10, 11. Mengapa? Tadi juga seperti disampaikan oleh Bu Gende, bahwa memang pertimbangannya karena itu pada saat itu kan takutnya anak-anak kan kalau sudah lulus itu agak susah gitu ya Bapak Ibu. Tapi pada prinsipnya silahkan. Bukan kita membingungkan, tapi kita mempertimbangkan karena tadinya kita itu mau pelaksanaannya di minggu ini, tapi mempertimbangkan karena Bapak Ibu kan pasti juga memerlukan persiapan untuk melatih siswanya, sehingga kita berikan kepada kelas 10 dan 11. Tetapi kalaupun ada yang kelas 12 itu silahkan. Bahkan begini Bapak Ibu, saya ingin menjelaskan sedikit tentang golden ticket. Karena nanti menimbulkan pertanyaan, itu apa golden ticket? Jadi begini, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat itu sudah bekerja sama, ada nota kesepahaman dengan namanya Politeknik Elektro Negeri Surabaya. Nah, salah satu kerjasama itu memberikan satu beasiswa. Nah, beasiswanya dalam bentuk apa? Dalam bentuk yang disebut dengan golden ticket. Karena di Jawa Barat punya ada namanya program Jabar Future Leader gitu. Sehingga itu kan tadi ada apa tuh golden ticket? Pasti Bapak Ibu. Nah, bagi siswa-siswa dari storytelling, kalaupun nantinya dia katakanlah karena tadi ada yang di kelas 12 begitu misalkan. Nah, dia akan dapat satu SKS ya. Jadi apa SKS-nya? Yaitu dia dianggap ini adalah setara dengan kreativitas. Karena kita punya 4 mata lomba, ada data science, ada metaverse, ada SPW, ada storytelling itu ya. Jadi saya ingin menambahkan supaya nanti tidak menimbulkan lagi bahasanya kok membingungkan, kok ada apa ya? Kok ada juga golden ticket. Itu maksudnya apa? Jadi tadi saya jelaskan, golden ticket adalah tiket yang diberikan kepada siswa
siswa tadi ya disampaikan karena hasil kerjasama kita dengan Politeknik Elektro Negeri Surabaya, ya, di mana siswa-siswa nanti yang mendapatkan katakanlah itu dia menjadi pemenang itu dapatkan golden ticket dan ditambah apa dia sudah diterima di pensnya ya selain mendapatkan golden ticket satu lagi kelebihannya dia untuk satu SKL yaitu tentang kreativitas dia tidak perlu mengikuti mata kuliah tersebut. Itu mungkin Pak Bu Gende dan Mas Vicky penjelasannya nanti takut ada pertanyaan terkait dengan tadi kan ada dapatnya golden ticket. Mas Vicky sebelum itu mungkin ada pertanyaan dulu sebelum nanti Boleh. Sambil dicek ulang kembali pemetaan ya karena memang pemetaannya Ibu Bapak itu pun nanti kalau kita belum ini bisa. Jadi yang saya mohonkan adalah Bapak Ibu harus tergabung di grup pembimbing. Karena ada beberapa terus terang saja tadi pagi saya share Bapak Ibu melalui MKKS karena ada beberapa guru yang juga nomor WA-nya itu atau nomor teleponnya tuh kok nggak bisa dimasukin ke grup gitu Bapak Ibu. Jadi mohon mungkin di sini juga bisa diklarifikasi sebelum kita masuk ke pemetaan. Tujuan pemetaan ini pun Bapak Ibu, jadi mohon teman-teman sabar juga jadi ya bahwa memang ini adalah lomba yang kita memfasilitasi seperti juga yang pernah disampaikan Pak pada saat sosialisasi. Jadi kan ada kita sebetulnya punya LKS itu ada LKS yang luring yang sudah biasa. Tapi kami pun ingin mengakomodir beberapa mata lomba yang untuk mengapresiasi gitu ya siswa-siswa yang katakanlah diberikan fasilitas. Salah satunya adalah mata lomba untuk yang kita sebut dengan storytelling. Nah, ini memang persiapannya sangat-sangat mendadak. Kita hanya dikasih kesempatan untuk 2 hari. Jadi saya mohon maaf ya, saya atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat jika ada ini. Tetapi ini kan sebetulnya tujuannya adalah untuk mengapresiasi. Gitu ya. Mangga silakan mungkin ada pertanyaan terkait dengan penjelasan tadi sebelum kita masuk ke pemetaan. Mangga Mas Vicky mungkin ada yang Boleh Ibu di Boleh kolom chat. bertanya, Sebentar, di kolom chat ada pertanyaan, apakah pembuatan video peserta beserta penjelasannya? Mungkin ini bisa dengan, mohon maaf, bisa unmute terlebih dahulu ya. Apakah pembuatan video peserta beserta penjelasannya? Mungkin nanti video teaser ini hanya berisi tentang gambaran, penjelasan bisa sembari dipaparkan pada saat melakukan sesi sharing atau storytelling. Ya. Pertanyaan yang kedua, ada golden ticket tersebut expired sampai kapan? Untuk sertifikat dari golden ticket ini sendiri, itu expirednya sampai dengan 2 tahun. Izin bertanya Pak, Bu, untuk video teaser boleh tidak menggunakan video personal yang sudah ada kami buat sebelumnya? Mungkin jika pertanyaannya yang seperti ini, mungkin Ibu Ana, kebijakannya seperti apa ya Ibu ya? Mangga Untuk Bu video Gende aja, teaser, Bu Gende. oke, Kalau siap. masih relate dengan intinya video teaser itu harus relate dengan topik yang akan di-share pada saat sesi storytelling ya. Jadi intinya video teaser itu kan kalau kita mau nonton film di bioskop sudah ada kan cuplikan-cuplikannya sehingga kita tertarik untuk nonton film itu gitu ya. Jadi otomatis kalau memang video personalnya nyambung dan menggambarkan apa yang akan disampaikan ya tidak masalah, yang penting bagi juri itu kan melihatnya nyambung atau tidak sebagai pengantar ya, sebagai pengantar untuk sesi storytelling. Tapi kalau untuk penjelasan di video teaser tidak perlu karena penjelasan itu sesinya di storytelling. Storytelling, Ya, jadi, siap. bicaranya pada saat Zoom langsung ya dilihat. Baik Ibu Ganda, terima kasih atas konfirmasinya. Teknik presentasi, pertanyaan selanjutnya ada teknis presentasi, satu tim berbicara secara bergiliran. Iya betul, jadi satu tim akan berbicara secara bergiliran dengan topik yang mereka bawa. Seperti itu. Izin bertanya Bapak atau Ibu untuk topiknya apakah ditentukan oleh panitia atau bisa memilih sendiri? Untuk topik itu tidak ditentukan. Kita menyediakan 6 topik yang bisa dipilih oleh para peserta. Karena sampai dengan hari ini masih banyak peserta-peserta yang sudah konfirmasi bahwasanya sudah terlanjur membuat video teaser dan lain sebagainya, seperti itu.
Apakah tanggal 14 sampai 2 Mei hanya pembuatan teaser atau opening saja? Sedangkan lombanya ya betul Bapak. Untuk persiapan dan pembuatan video teaser itu ada di tanggal 14 sampai dengan 2 Mei. Untuk pengumpulan video teasernya akan saya kirimkan Google Form sebagai bahan penilaian juga seperti itu. Untuk video teaser bentuknya apakah harus ada orang yang berbicara? Mungkin jika seperti ini bagaimana Ibu Genda ya? Dibebaskan Boleh, saja atau tidak mungkin harus masalah. siswanya Kalau yang memang berbicara? ada voice over ya, boleh untuk iklan. Yang jelas bukan penjelasan secara umum, karena itu nanti sesinya kan pada saat storytelling. Kalau untuk bentuk videonya, yang penting videonya semacam iklan ya, untuk Baik. mengantarkan si penonton itu ke pembahasan di storytelling. Jadi kalaupun ada gini, Bu. suara manusianya Iya, tidak benar-benar. apa-apa gitu ya. Betul. Jadi gini Bapak Ibu. Sebenarnya kan video tracer itu tujuannya adalah kayak kita promo ya. Iya. Apa sih yang akan kita ceritakan. Jadi jangan panjang-panjang, jangan terlalu ini juga ya. Itu kan promo. Karena kan nanti kan kita akan banyak ininya ya, dialognya ya Bu Genda ya. Di situ justru penilaiannya. Ini kan gini Bapak Ibu, kita SMK itu selalu dipermasalahkan dengan kemampuan anak berbicara dan bagaimana kreativitas. Nah, ini adalah salah satu bagaimana kita mendorong siswa-siswa di SMK Jawa Barat itu untuk mampu bercerita dan juga menunjukkan kreativitasnya dalam soft skill-nya lah ya. Itu ya. Itu ya begitu ya Bu Gede ya. Bu Bapak jelas mungkin ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi memang Ibu Bapak kita memberikan kesempatan kepada sekolah-sekolah di tanggal yang mulai hari ini sebenarnya ya sampai dengan tanggal 2 itu silakan disiapkan sebaik-baiknya. Ya Bapak Ibu, tolong disiapkan sebaik-baiknya, baik itu nanti anaknya juga supaya nggak grogi, supaya dia menarik, dia bercerita. Tadi kan Bu Gende sudah menyampaikan jangan sampai dia malah bergumam. Karena kan memang kemampuan berbahasa Inggrisnya tuh harus kelihatan gitu Bapak Ibu ya. Itu. Kalaupun ibu bapak di satu sekolah, saya lihat kemarin itu ada satu sekolah yang mengirim 6 kelompok. Ya sebaiknya beda-beda supaya menarik gitu Bapak Ibu. Kan ini gini ya, ini juga sebetulnya salah satu kenapa kita mempertimbangkan, terus terang aja Bapak Ibu ya, kenapa kita tadi mempertimbangkan waktunya agak panjang sampai dengan tanggal 2, itu kan anak-anak sedang mudik, mungkin dia tiba-tiba melihat sesuatu yang sangat menarik di daerah tersebut ya, karena pengalaman kami di tahun-tahun terdahulu ya Bu Gende ya, ini ada Bu Indira, ada Bu Intan, Bu Ista ya, dari teman-teman MGMP dari kota maupun provinsi, Bu Tuti dan sebagainya, itu pengalaman kita anak-anak itu sangat menarik, dia bercerita tentang culture ya, tentang kulinernya pada saat di Lebaran, tentang ada entrepreneurship-nya. Jadi silakan Bapak Ibu. Memang sebaiknya kalau di satu sekolah itu ya variatif ya Bu Gende ya, jangan satu topik supaya gini Bapak Ibu, ayo kita dorong kreativitas anak. Itu yang pertama. Kedua, mari kita dorong anak-anak itu bisa mengekspresikan kemampuan berbahasa Inggrisnya. Itu yang penting sebetulnya. Ya, dengan ini kan ada suatu kebanggaan yang sangat luar biasa bagi anak-anak bisa bercerita tentang mungkin yang saya kemarin kita bilang hidden gem ya Bu ya, ada hidden gem yang ini, silakan kayak gitu. Kita mau seperti itu Bapak Ibu. Nah, enggak, silakan lagi Mas. Bapak Ibu. Ya, ada lagi kan pertanyaannya? Ya, mangga sok. Ada Ibu di kolom chat masih ada beberapa. Sebentar. Modal tulis di mana kumaha? Untuk video teaser sudah jelas ya Bapak dan Ibu ya, seperti apa konteksnya, yaitu seperti halnya video spoiler untuk pembicaraan yang akan dibawa seperti itu. Izin Pak Bu, kalau suara voice over-nya cukup 1 orang peserta atau 3 orang siswa tersebut harus ada suaranya. Mungkin ini bisa disesuaikan ya, karena untuk menunjang kreativitas siswa dan juga melatih dalam berbicara mungkin bisa dilakukan dengan 3 orang siswa sekaligus seperti itu.
Untuk presentasi nanti apa boleh menggunakan PPT atau hanya penyampaian dari siswa saja tanpa PPT? Untuk hal tersebut sudah dijelaskan tadi oleh Ibu Gende bahwasanya jika ingin menampilkan PPT atau video saat sesi sharing atau storytelling itu dipersilahkan, tapi tidak masuk ke dalam kriteria penilaian. Untuk kriteria dari video teasernya dan bagaimana mekanisme storytelling dengan leader dan members. Sebenarnya untuk sistem member dan juga leader itu konsepnya sama ya. Tidak ada perbedaan di antara peserta, cuman waktu itu disertakan leader dan juga member itu karena waktu itu yang direncanakan adalah yang diundang adalah para pendamping dan juga leadernya, seperti itu. Jika video teaser ada narasi atau penjelasan berbahasa Indonesia, apakah mengurangi nilai? Untuk ini Ibu Gende, bagaimana Ibu? Harus bahasa Inggris dong. Oke. Kecuali memang istilah yang diinggriskan. Oke. Siap Ibu, terima kasih karena ini lombanya storytelling ya Ibu ya, jadi harus berbahasa Inggris keseluruhan, baik di video teasernya maupun saat sesi sharing atau storytelling, seperti itu. Video teaser tourism object, apakah boleh tidak menyertakan peserta, tapi hanya suara peserta saja dan video objek wisata? Itu dipersilahkan Ibu, tergantung kreativitas dari siswa dari sekolah masing-masing. Ibu Bapak mohon izin bertanya, kalau mengenai topik tourism itu harus yang hidden gem in our hometown atau tourism yang sudah terkenal? Mungkin jika hidden gem itu lebih bagus ya karena untuk mendorong sektor pariwisatanya, seperti itu. Ya, jadi gini Bu, terkait dengan tadi ya Bapak Ibu, sebenarnya intinya begini, saya ingin menegaskan saja, Ibu Bapak, mari kita dukung anak-anak untuk berkreativitas ya. Jadi kalau misalkan dan kita juga salah satu tujuan daripada kegiatan ini, walaupun mungkin ya tersembunyinya begitu ya, mari kita perkenalkan wisata yang masih belum terkenal tapi bagus gitu ya. Kan Ibu Bapak mungkin sekarang itu di TikTok dimanapun itu kan terkenal ya, ada suatu tempat yang di daerah Kabupaten Cianjur yang sangat, nah kenapa kita tidak coba itu gitu? Ya tentu saja dengan mengasah kemampuan berbahasa Inggris. Betul kata Bu Gende, ya harus pakai bahasa Inggris dong, kan kita namanya juga storytelling ya Bu Gende ya, kan harus pakai. Saya tidak, kami gitu ya dari teman-teman ini, dari teman-teman guru dan saya kembali lagi menjadi, karena sebenarnya basic saya dulu guru bahasa Inggris gitu Bapak Ibu ya, tapi sudah pensiun, bahwa ayo Ibu Bapak, jangan kita misalnya tracernya harus begini, harus begitu. Dapat metaverse ya, teknologi terbarukan itu kan ya. Itu ingin diceritakan. Tapi kan orang sebelum melihat itu dipromokan dulu. Ini loh produknya supaya lebih menarik gitu, Bu. Itu saja sih prinsipnya. Ya. Nah, kalau pendaftaran mohon maaf sudah tidak Bapak Ibu. Kami terhitung hari ini itu tambah lagi 2 karena kemarin kita buka sampai dengan jam 24.00, maka sudah lebih dari 112 tim. Jadi mohon maaf tidak dibuka lagi ya, Mas Vicky dan Bu Gende, kita sudah selesai, gitu ya. Nanti mudah-mudahan ada kesempatan lagi di tempat yang lain gitu. Oke, silakan. Oke, siap Ibu. Mau nanya juga boleh lah Mas, raise hand Mas, supaya mungkin kalau ada yang ini, ada yang mau bertanya, raise hand aja Ibu, silahkan. Tuh ada tuh banyak tuh. Boleh bertanya Bu? Mangga silahkan. Saya Dunia Hadi Wijaya Bu, dari SMA Negeri 1 Gantar Indramayu. Bisa dengar Bu suaranya? Yap.
Bisa dipersilahkan Bapak. Ini Bu, untuk video teaser itu kan dibawakan pada saat perform itu di hari H-nya atau bagaimana? Diputarkan di Zoom gitu ketika kita perform. Kemudian yang keduanya waktu 6 menit itu untuk satu orang atau satu tim, Bu. Ya, paling itu aja Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Oke. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jadi untuk penampilan video teaser itu ada sesi di awal karena kita sediakan waktu 2 menit untuk menampilkan video teasernya. Dan juga waktu 6 menit itu untuk keseluruhan peserta. Seperti itu. Bapak, apa pertanyaannya sudah terjawab Bapak? Iya, siap sudah Pak. Ya, terima kasih. Oke, siap. Terima Bu kasih. Gende mungkin diperjelas Bu, yang 6 menit itu Bu Gende. Punten Bu Gende. Kuliner. Berarti Iya. video teasernya ya tentang kuliner saja. Jadi Iya, jangan iya. Oh, iya, iya. repot 2 menit itu nggak akan cukup ya. Iya, Kulinernya pun nggak usah bermacam-macam. Misalnya hanya mau membahas nasi lengko saja dari Cirebon, ya sudah nasi lengko saja. Jangan nanti meluas ke sana kemari. Tapi kalau memang memungkinkan boleh bahas yang lain. Tapi lebih baik spesifik. Jadi mengangkat satu jenis makanan misalnya. Ya. Setelah itu nanti yang jadi bahan storytelling-nya cukup satu tema itu saja gitu. Jadi pasti cukup waktunya. Iya, baik Bu. Terima kasih udah jelas. Terima kasih Bapak atas Boleh pertanyaannya. Bisa saya Boleh dipersilakan. melanjutkan pertanyaan, Bu? Boleh Pak dipersilakan Fikri, Bapak. Pak Fikri. Bisa Boleh saya, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Oke, maaf Bapak terima dan Ibu kasih. satu persatu ya. Mungkin Saya dari Ibu Bu. dulu. Saya dulu ya, Pak. Siapa dulu nih? Mungkin bisa Saya Bapak dulu dulu ya, Pak. deh, Bapak dulu ya. Boleh. Cek Irawan. Siap. Oke, terima kasih Pak Fikri dan Ibu atas waktunya. Terkait juknis yang kemarin saya baca ya, Pak. Di situ kan ada temanya itu terkait kearifan lokal yang ada di Jawa Barat gitu. Seperti kulineri, kemudian tourism dan lain sebagainya, ada 6 tema gitu ya. Kalau di teknologi kita ambil internet itu gimana Pak? Saya agak ragunya itu terkait kearifan lokal yang ada di Jawa Barat begitu Pak. Untuk internet, Bapak akan membahas topik teknologi dengan Teknologi, tema ya. internet ya. Mungkin Nggak itu bisa apa-apa, saja sih Pak, Pak. karena nggak apa-apa, dipersilahkan saja. Karena internet adalah bagian dari teknologi seperti itu Bapak. Ya, Gini, tadinya Pak, saya mungkin agak ragunya tadi lebih ke kearifan lokal yang ada di Jawa Barat gitu, Pak. gini Pak, Bapak kan menjelaskan teknologi gitu kan ya Pak ya. Nah, Ya. coba teknologi itu digali apakah bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya. Yang dimaksud kearifan lokalnya seperti itu, Pak. Misal Bapak Betul, apa yang betul. akan Bapak apa yang mau dikembangkan, coba kita sampaikan. Misalkan teknologi apa?
Apa Pak? Fiber optik, Bu. Boleh saya tahu? Nah, itu Oke, kan fiber optik. fiber optik itu kan bagus Pak. Bagaimana nanti masyarakat sekitar jadi bisa untuk jaringannya lebih baik. Nah itu yang diceritakan gitu loh Pak. Jadi bukan menceritakan, nah kan itu yang dimaksud. Jadi kaitkan nanti saja, bisa Pak. disambungkan ke yang di wilayah Jawa Baratnya, termasuk misalkan itu. keuntungannya atau gimana gitu. Iya ya, itu. Iya ya Bu, terima kasih ditambahan ya. itu. Menarik loh itu. Menarik Betul, sekali. Betul, topiknya menarik untuk diangkat Bapak, dipersilahkan. Karena keseluruhan topik itu bobot penilaiannya sama, ada 2 parameter utama yaitu performance 90% dan juga video teaser 10%. Jadi untuk topik meskipun ada topik di mana culture itu mengangkat sebuah budaya agar terlihat, itu sebenarnya bobot penilaiannya masih sama dengan topik yang lainnya seperti itu. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Boleh satu lagi Pak. Boleh Terkait dipersilakan. TWIC belum mendapatkan penjelasan yang lebih jelas Pak terkait TWIC yang ada di roadmap itu kegiatan pelaksanaan acaranya untuk dilaksanakan besok ya untuk TWIC. Ya, tes TOEIC itu dipersilahkan untuk melakukan tes TOEIC ya, tes TOEIC bersama dengan Psikis dan itu free. Nanti peserta akan dikirimkan linknya atau linknya sudah ada di buku Juknis juga sebenarnya. Nanti bisa langsung dilihat saja. Peserta dipersilahkan untuk di sana ada 10 paket. Peserta dipersilahkan untuk mengisi paket nomor 1, paket 1. Seperti itu. Untuk dan yang dikumpulkan adalah gitu. hasil 3 orang itu. seluruh untuk hasilnya itu yang dikirimkan adalah hasil pertama seperti itu. Berpengaruh ke nilai enggak Pak? Nilai lomba untuk tertentu. itu hanya untuk enggak Bapak, jawabannya tidak. Karena yang di sini adalah melatih speakingnya dari si siswanya seperti itu. Jadi gini Pak, TOEIC itu adalah sebetulnya jadi suplemen lah ya, komplimen kepada teman-teman, komplimen lah kalau saya bilang, komplimen kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan suatu respon yang sangat luar biasa terhadap kegiatan yang kerjasama antara Dinas Pendidikan dengan Psikis. Maka kita berikan komplimen, bentuknya adalah ayo ikutin tes TOEIC gitu. Tes TOEIC-nya gratis, tapi kita bisa melihat anak-anak dapat nilai tes TOEIC-nya sekian. Hanya itu sih Pak sebetulnya. Tidak ada kaitannya dengan yang lain. Saya dengan nilai nggak ada. Ya betul sekali. Bapak Ibu ya. Untuk tes TOEIC tidak mempengaruhi penilaian seperti itu. Hanya sebagai referensi untuk belajar para peserta seperti itu. Baik. Oke, terima kasih Pak Piki dan Ibu untuk jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu dari SMKN 1 Cibinong, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Diah Nurhasana dari SMK Negeri 1 Cibinong. Oke, pertanyaan pertama, kalau untuk video teaser kita sudah we have got it. Intinya sekreatif mungkin. Oke. Untuk pertanyaan saya di 6 menit kedua setelah penayangan video teaser itu kan it's time for the students for giving the storytelling. Nah, untuk sesi 6 menit ini kalau tidak salah dengar saya tadi boleh pakai baju seragam begitu ya Bu? Iya, pakai seragam Bu. Betul, pakai seragam. Apakah harus pakai seragam atau kita boleh memodify sesuai dengan tema kita gitu? Pakai seragam saja Bu. Seragam saja. Pakai seragam saja. Agar penilaian tidak bias, jadi hanya menilai kekuatan berbicaranya saja. Betul. Agar tidak terbagi lagi seperti itu Ibu. Oke, siap. Untuk di 6 menit itu berarti kan 3 orang dari satu tim itu memberikan presentasi. Pertanyaannya saya ini kan topiknya adalah storytelling ya Bu ya. Tapi di sini tim ini harus memberikan informasi mengenai topik yang kami pilih.
Jadi ini lebih ke giving the presentations gitu ya Bu ya? Formatnya bisa seperti talk show, bisa gantian bicara, bisa satu jadi MC, dua berbicara. Yang Betul. penting gimana caranya dalam 6 menit topik itu bisa terdeliver dengan baik. Oke, jadi bagaimana teknisnya itu depends on us gitu ya Bu ya? Mau conversation Betul, betul. bertiga-tiganya atau seperti apa itu Betul. tergantung kami ya? Betul, Oke, betul, Tidak Ibu. ada siap. satu orang yang diam atau hanya 2 orang yang berbicara misalnya ya, jadi semua harus dapat giliran berbicara. Oke, tergantung Iya, betul. ke Apapun perannya. kreatifan kami Bu ya? Ya. Oke. Betul. Jadi untuk peserta dipersilahkan untuk proaktif dalam berbicara seperti itu. Oke. Karena ini Kemudian penilaiannya pertanyaan adalah berikutnya, penilaian Ibu. secara tim. Oke, siap. Pertanyaan berikutnya Ibu, ini pelaksanaan dari tanggal 3 sampai 5, kemudian 10 sampai 12 gitu ya Bu ya, sesuai dengan topiknya Ya, masing-masing. betul. Jadi Sesuai, kalau kami untuk memilih gini. culture, berarti pelaksanaan kami di tanggal 4 Mei, Tidak, begitu? bukan seperti itu. Bukan gitu Bu, bukan gitu Bu Dia. Bukan. Bagaimana? Ini Gini Bu tanggal Dia. 3 udah ada Nah, timnya gitu, yang sudah dibagi jadwal. Iya, pembagiannya per jadwal, Ibu, seperti itu. Jadi di 6 pertemuan tersebut itu jadwal, bukan sesuai topik, seperti itu. Oh, nanti Tadi akan belum di-share begitu sempat ya? untuk dimention, nanti iya untuk Oke. untuk juknis yang sudah fix ya, nanti akan dikirimkan sesuai dengan hasil diskusi technical meeting pada sore hari ini. Jadi seperti gini itu. Bu, Ibu Bapak yang lain menyambung apa yang disampaikan oleh Mas Vicky dengan Bu Gende. Jadi prinsipnya ini kan kami itu sudah kita juga mengakomodir teman-teman yang sudah mempersiapkan sehingga terjadi perubahan begitu ya. Nah, Yap, ini betul. karena tujuannya kita kan adalah sebetulnya ingin memfasilitasi lah talenta-talenta yang luar biasa dari anak-anak kita di Jawa Barat tanpa kita melihat itu dari kota mana, dari sekolah mana, begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, terkait dengan jadwal, nanti Ibu akan dapat, misalkan dari Cibinong itu kebetulan dapat tanggal 3, yang lainnya dapat tanggal 4, itu saja sebetulnya. Setuju lagi yang disampaikan Ibu, terkait dengan bagaimana tekniknya menyampaikan dalam waktu 6 menit, buatlah semenarik mungkin, itu yang pertama. Yang kedua, biarkan mereka yang bercerita itu tiga-tiganya bercerita gitu. Masalah tekniknya seperti apa, mau dibuat podcast, mau dibuat apa, itu silahkan ya Bapak Ibu ya. Paham ya Bu ya? Jadi mungkin nanti yang lainnya, terutama teman-teman mungkin yang tadi tidak sempat berbicara, tapi menyimak, intinya adalah kita mengakomodir ya semua dan memfasilitasi keinginan teman-teman yang sudah mungkin sudah mempersiapkan. Tapi yang penting kalau di satu sekolah itu, bolehkah saya agak di mute Bu kalau bisa? Oke. Jadi supaya nanti penjelasan ini tidak lagi membingungkan teman-teman gitu ya. Jadi intinya Ibu Bapak nanti dapat jadwal. Kalaupun misalkan itu silahkan aktif saja. Kalau mungkin hari ini kita juga masih ada yang harus kita perbaiki, itu aktif sajalah di grupnya. Dan mohon sampaikan juga kepada teman-teman yang Ibu Bapak tahu sekolah itu udah daftar, tapi kok temannya saya kok belum masuk grup, itu silakan juga nanti menghubungi Bu Gende atau Mas Vicky untuk dimasukkan ke grup. Itu Bu ya. Baik. Ibu, apa pertanyaannya sudah terjawab? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini ada pertanyaan dari Ibu Irma. Ibu Irma, waktu dan tempat dipersilahkan. Ibu Irma. Ibu Irma dari SMKN Batu Jaya ya. Ini raise hand. Waktu dan tempat dipersilahkan Ibu. Suaranya tidak kedengaran, Bu. Ibu, mic-nya masih mute. Suaranya belum bisa terdengar, Ibu.
Suaranya tidak keluar walaupun mic-nya nyala. Iya, Ibu Irma dari SMKN masih belum bisa keluar, Ibu. Mungkin Ibu masih terkendala di mikrofonnya ya. Diteruskan Ini ke yang lain ya. Oke, ini di kolom chat ada pertanyaan. Izin bertanya, apakah pada saat presentasi semua peserta berada dalam satu ruang diskusi? Iya, nanti akan dibuatkan satu breakout room, di mana itu berisi tim-tim yang akan melakukan storytelling, seperti itu. Apakah dapat sertifikat TOEIC? Untuk sertifikat TOEIC ini sendiri, itu kan sifatnya hanya referensi belajar ya. Jadi untuk mendapatkan sertifikat jawabannya tidak, seperti itu. Apakah seluruh siswa wajib mengikuti TOEIC? Dipersilahkan untuk seluruh siswa mengerjakan tes TOEIC ini karena ini sifatnya gratis ya sekali lagi dan juga tidak dan tidak mempengaruhi penilaian seperti itu. Fail to detect your speaker. Untuk TOEIC, apakah bisa menggunakan HP? Bisa, Ibu. Untuk tes TOEIC sendiri bisa diakses melalui handphone maupun dari media yang lain, device yang lain, seperti itu. Ini selanjutnya sebentar. Untuk jadwal lomba yang sesuai topik nanti di-share kembali ya Bu di grup WA, dan untuk video teaser nanti dikirim kemana ya, terima kasih. Nah, jadi untuk untuk jadwal lomba itu tidak, saya tegaskan sekali lagi, tidak dibagikan, tidak dipetakan sesuai dengan topik, tapi dibagi ke dalam 6 hari ya, 6 kali pertemuan seperti itu. Jadi tidak dibagikan sesuai topik. Jadi nantinya ketika dalam satu sesi diskusi ada 3 topik yang akan dibawakan, itu dipersilahkan. Seperti itu ya Ibu Genda ya? Iya, betul. Terima kasih Ibu. Petunjuk teknisnya nanti di-share lagi di grup, mau dipelajari. Baik Bapak atau Ibu nanti akan di-share ke grup untuk finalisasinya, seperti itu. Karena ini masih ada sedikit kesalahan ya, mulai dari yang pemetaan seperti itu. Nanti akan difikskan per malam ini. Bapak atau Ibu, saya mau kirim surat tugas. Kirim kemana ya? Soalnya nggak bisa diakses lagi. Untuk surat tugas nanti akan disediakan form tersendiri. Ya, form tersendiri. Untuk form tersebut akan dikirimkan nanti malam juga, seperti itu. Apakah video teaser wajib diupload ke akun TikTok, Reels, atau IG? Nah, untuk seperti ini bagaimana ya Ibu ya? Mungkin Ibu Gende? Tidak wajib sih ya. Maksudnya mungkin yang penting ditampilkan saja. Ditampilkan pada saat Zoom dan tidak harus dikirim ke panitia ya. Jadi ditayangkan sendiri betul. oleh peserta gitu. Pada saat 2 menit sebelum storytelling. Ya, baik. Jadi mungkin dipersiapkan sebaik mungkin ya, karena pada saat penayangan ketika audionya tidak masuk dan lain sebagainya itu menjadi tanggung jawab si peserta, seperti itu. Izin bertanya, apakah setelah sesi presentasi yang 6 menit akan ada pertanyaan dari para juri? Itu akan ada ya 2 menit, jadi akan ada pertanyaan yang dilontarkan untuk para peserta atau seperti interaksi dengan para juri, seperti itu. Satu pertanyaan saja. Iya, 1 pertanyaan. Karena ketika nanti kita disiplin waktu ya, jadi ketika nanti sudah mencapai 6 menit langsung putus, di cut off seperti itu. Jadi nanti dalam lomba storytelling ini nanti juga akan ada referensi buku ya. Untuk referensi buku itu dipersilakan untuk melakukan pembelian ya. Pembeliannya nanti melalui aplikasi Padepokan Simeo Store. Nanti video tutorial pembeliannya akan dikirimkan ke grup Bapak dan Ibu sekalian, seperti itu. Maira bisa tolong di next. Nah, ini referensi para peserta. Jadi ada
ada buku storytelling sendiri. Jadi di buku storytelling itu sendiri ada beberapa contoh cuplikan dari bagaimana melakukan storytelling seperti itu. Dan juga ada beberapa materi-materi pendukung untuk mendukung presentasi atau berbicara pada umum seperti itu. Untuk reward, sebentar, golden ticket pens untuk para peserta 10, apakah akan masih bisa dimanfaatkan mengingat expirednya 2 tahun? Itu masih bisa, Ibu. Nanti akan kita diskusikan lagi dengan pihak pens serta pihak psikisnya, seperti itu. Reward untuk para juara apa ya, Pak? Nah, Ibu Ana dan Ibu Gende mungkin bisa dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan ini. Reward untuk para juara. Bu Ana ya, mungkin ya. Ibu Ana? Untuk Apa juara masih itu nanti akan ada sertifikat ya. Jadi sebenarnya sertifikat nanti akan mudah-mudahan ada hal-hal yang menarik yang bisa disampaikan. Tapi khususnya bagi guru, pembimbing maupun siswa akan dapat sertifikat dari TOEIC dari apa psikis ya. Iya, dari Siamio Kitab in Science. Ya, science ya. Jadi Siamio Kitab in Science itu. Baik, Ibu. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya dan terima kasih juga Ibu Ana sudah menjawab pertanyaannya. Izin tanya, apakah pada saat awal sebelum penayangan video teaser, anak diperbolehkan untuk memperkenalkan diri dahulu atau apakah perkenalan saat penyampaian storytelling? Mungkin perkenalan itu bisa dilakukan pada saat sesi storytelling ya Ibu? Ibu Gende? Atau Boleh, mungkin sebelum tapi menayangkan? tidak usah terlalu panjang. Ingat waktu gitu Iya. ya. Jadi cukup nama sendiri aja udah cukup. Karena udah ada Ya, data betul. ini peserta dari sekolah mana. Betul. Dan Terima tidak kasih Ibu terlalu Gende. banyak sapaan ya, salam juri, nggak usah, langsung aja show gitu, performance. Oke, siap. Terima kasih Ibu. Untuk buku referensinya bisa mulai dipesan kapan ya dan hubungi nomor yang tercantum di slide. Betul. Untuk pembelian buku itu melalui aplikasi Padepokan Simeo Store ya. Nanti video tutorial pembeliannya akan di-share di grup seperti itu. Untuk bentuk dari si bukunya ini e-book ya Bapak dan Ibu peserta. E-book seperti itu. Saya belum masuk grup pembimbing Pak, mungkin mohon izin supaya bisa dimasukkan ke grup. Oke, nanti akan dimasukkan, bisa langsung menghubungi narahubung yang ada di screen seperti itu, atau bisa langsung japri saya ya Vicky Hermawan biar bisa langsung saya masukkan ke dalam grup. Apakah Zoom saat ini diupload di YouTube juga? Iya, Zoom kali ini sedang direcord dan akan diupload ke YouTube. Seperti itu. Sertifikat dari psikis tersebut apakah untuk semua guru pendamping? Jawabannya iya, untuk seluruh guru pendamping dan juga seluruh siswanya. Seperti itu. Jadi mungkin seperti itu ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya bacakan di kolom chat. Apakah seluruh pertanyaannya sudah terjawab? Atau mungkin saya masih ada yang terlewat, bisa langsung raise hand dan juga langsung unmute mikrofonnya. Ini ada Bapak dari Dunia di Hadiwijaya dari SMKN 1 Garut ya? Gantar Indramayu. Bagaimana Bapak? Oh, Gantar. Oh, udah ya? Udah ya Ibu Gende ya? Apa ada pertanyaan lain mungkin? Mungkin jika ada pertanyaan lain dipersilahkan Bapak. Sudah Pak. Barusan mau nanya itu aja kan biar ini kebetulan saya lagi di rumah sakit jadi agak konsentrasi gitu untuk mendengarkan. Jadi mau diputar ulang gitu barangkali nanti ada sempat waktu gitu. Oke, aja. siap, Tadi siap. menanyakan YouTube itu. Ya, makasih. Oke, siap. Terima kasih Bapak atas konfirmasinya. Jadi mungkin Bapak dan Ibu, apakah penjelasannya masih ada yang bingung atau masih ada hal-hal yang dipersilahkan untuk bertanya. Merah boleh ke atas sebentar. Oke, siap. Terima kasih. Merah boleh ke atas sebentar. Ke atas lagi sampai di bagian awal. Oke, akan saya rekap sekali lagi ya. Jadi
Ke bawah, Mai. Jadi untuk nama lombanya sendiri ada storytelling dan deskripsinya sudah terlampir yang ada di layar, sudah tampil di layar. Next, Mai. Untuk syarat ketentuan peserta ini yang diutamakan adalah siswa kelas 10 sampai dengan 11. Jika ada siswa kelas 12 yang ingin bergabung pada lomba itu dipersilahkan saja karena seperti yang sudah Bu A sampaikan tadi kita memfasilitasi para talent-talent atau para murid-murid yang bertalenta nih dalam cakap berbahasa Inggris dan juga kepercayaan dirinya seperti itu. Setiap tim yang mendaftarkan lomba harus memiliki 3 orang siswa dengan 1 guru pendamping. Seperti itu. Setiap peserta harus mendaftarkan timnya ke dalam link pendaftaran yang sudah terlampir di layar. Dan untuk roadmap lomba ini, ke bawah, Mai, timeline lomba. Nah, ini bisa dilihat di screen ya. Mulai dari sosialisasinya yang tanggal 4, pendaftaran yang dibuka mulai dari tanggal 5 sampai dengan hari kemarin jam 12 dan juga technical meeting, setelah itu tes TOEIC dengan psikis ya. Dengan dan juga persiapan dan pembuatan video opening sebelum sharing atau storytelling. Itu di tanggal 14 sampai dengan 2 Mei. Sekali lagi, pemetaan pertemuan itu ada 6 pertemuan dengan tidak dibatasi topik ya. Sekali lagi tidak dibatasi oleh topik. Jadi dipersilahkan ketika nanti pada saat satu sesi di dalam storytelling itu ada beberapa topik, itu sangat dipersilahkan. Seperti itu. Dan untuk tanggal 13 Mei itu ada penentuan juara 1, 2, 3, dan juga juara harapan 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk link Zoom dari pertemuan-pertemuan ini akan menyusul, sedang dalam persiapan ya. Dan yang terakhir ada pengumuman juara 1, 2, 3, juara harapan 1, 2, 3, 4, dan juga 5 itu akan ada di web Gema dan juga Psikis. Seperti itu. Ke bawah, Mai. Bisa tolong next. Untuk mekanisme lomba di sini. Melakukan persiapan untuk mengikuti lomba dengan menonton video cakap berbahasa Inggris agar menunjukkan kemampuan berbahasa Inggris dan kepercayaan diri. Mempersiapkan video untuk ditampilkan sebelum sesi sharing atau storytelling berlangsung sebagai gambaran untuk para audiens dengan durasi maksimal 2 menit. Memiliki laptop atau PC atau handphone yang mampu mengakses internet. Sekali lagi ya, peserta terbaik 1 sampai dengan 50 untuk diberikan voucher golden ticket. Penentuan juara 1 sampai dengan 3, penentuan juara harapan 1 sampai dengan 5. Dan ketentuan keberlangsungan lomba, ke bawah sedikit, Mai. Ketentuan keberlangsungan lomba yang pertama ada topik yang tersedia. Topik yang kita sediakan ada 6. Yang pertama ada creative industry, culinary, tourism, culture, technology, dan juga entrepreneurship. Itu dipersilahkan Bapak dan Ibu untuk memilih. Seperti itu. Ketentuan ini baru ditetapkan karena memperhatikan dari para Bapak dan Ibu peserta yang ternyata sudah mulai membuat vlog videonya, video teasernya untuk ditampilkan. Seperti itu. Peserta diberikan waktu untuk 2 menit menayangkan video teaser, 6 menit untuk sesi storytelling, dan 2 menit untuk tanya jawab dengan juri. Seperti itu. Jadi untuk waktu-waktu ini harap dioptimalkan sebaik-baiknya ya. Karena seperti ada pertanyaan tadi, apakah diperbolehkan untuk memperkenalkan nama terlebih dahulu, itu dipersilahkan saja asalkan waktunya itu tidak melampaui batas. Seperti itu. Peserta bergabung di ruang Zoom 15 menit sebelum waktu perlombaan dimulai. Konten storytelling tidak boleh mengandung unsur sara dan juga politik. Peserta dapat mengenakan kostum yang mendukung topik yang dipilih selama masih sesuai dengan norma-norma. Mungkin ini masuknya ke dalam video teaser ya, Ibu Genda ya. Jika ingin
menggunakan kostum yang sesuai dengan topik itu dipersilahkan pada saat pembuatan video. Untuk pelaksanaan si storytelling-nya sendiri itu dipersilakan untuk memakai seragam seperti biasa. Oke, next. Untuk sesi pada storytelling juga akan ada moderator ya. Dan ini komponen penilaian lomba yang tadi sempat dimention oleh Ibu Gende. Di sini penilaiannya adalah per grup ya Ibu Gende ya. Betul. Jadi nanti meskipun nanti di satu sekolah tersebut ada lebih dari satu grup. Nanti Mbak untuk penamaannya, nama sekolah, dan juga garis penghubung tim A seperti itu. Jadi ada dua komponen utama, performance dan juga video teaser. Dalam performance juga akan dibagi menjadi 3 komponen lagi, yaitu method, manner, dan juga method. Oke, next. Next, Mera. Jadi ini adalah referensi ya. Referensi untuk ada 2 buku. Yang pertama ada About School dan yang kedua yang pertama ada Storytelling dan yang kedua adalah About School. Seperti itu. Untuk narahubung bisa langsung menghubungi narahubung ketika ada informasi yang masih belum tersampaikan dengan jelas. Seperti itu. Mungkin Ibu Gende atau Ibu Ana ada penambahan? Cukup dari saya. Oke, siap. Terima kasih. Untuk pemetaan Ini menyusul ada, aja, Mas. Untuk pemetaan menyusul aja sampai dengan kita perbaiki. Mudah-mudahan paling lambat lah besok ya kita sampaikan. Karena kita mau cek dan recheck lagi supaya teman-teman tidak bingung ya terkait dengan sertifikat itu diberikan kepada guru pembimbing, Bapak Ibu. Kita juga mau mengakomodir supaya teman-teman itu kan biasanya perlu 32 jam ya untuk guru ya. Nah, kita juga seperti itu. Kemarin kami sudah berdiskusi dengan tim Psikis karena Siameo Kitab Insayan itu memang adalah salah satu dari itunya Siameo yang bisa memberikan salah satu dari 8 sertifikat untuk khususnya untuk guru. Jadi itu sertifikatnya sangat berguna Bu, Ibu, terutama untuk pembimbing ya. Dan kita sedang mau mencoba mengakomodir, kemarin sudah kita diskusi. Nah, jadi sertifikat itu sama dengan 32 jam gitu ya. Gitu. Sudah cukup mungkin Mas Vicky? Untuk yang jadwal nanti saja. Baik Ibu, terima kasih Bu Ana atas tambahannya. Ini kita ada pertanyaan lagi Ibu di kolom chat. Ini ada pertanyaan lagi, surat keterangan peserta diri sekolah yang ada di form pendaftaran kapan diberikan ke panitia? Nanti akan ada form pengumpulan untuk surat SK Kepala Sekolah ya. Nanti formnya akan dikirimkan per mail ya. Jadi mohon ditunggu. Jadi mohon bersabar juga untuk para Bapak dan Ibu pembimbing serta para peserta yang lainnya karena kita juga harus melakukan cross check untuk keseluruhan data ya. Oke, gunakan peserta jika peserta itu boleh saja ya, dipersilahkan saja Bapak dan Ibu. Betul begitu ya Ibu Gende ya, untuk sistem cadangan peserta dipersilahkan saja ya. Cuman namanya itu mesti di sertifikat ada resiko tidak terdata ya, itu juga harus diperhitungkan. Diperhatikan, betul. Mendadak kan berarti namanya sudah terlanjur dicetak, dan itu agak sulit biasanya kalau harus kerja ulang panitia untuk mencetak dengan nama yang baru. Betul Ibu, terima kasih Ibu. Apakah ada pertanyaan lagi atau mungkin sudah cukup? Jika dirasa sudah cukup, mungkin akan saya cukupkan ya untuk penjelasan teknis dari LKS Daring Storytelling ini yang dengan output yang nantinya akan dikirimkan buku juknis
dan juga link Google Form untuk SK kepala sekolah dan juga yang lain sebagainya seperti itu. Dan mungkin akan ada pertanyaan apakah pendaftaran masih bisa menerima? Jawabannya sudah tidak ya. Jadi mohon diinformasikan juga ke rekan-rekan yang lainnya bahwasannya pendaftaran sudah ditutup. Untuk presensi tadi sudah saya share ya. Akan saya share ulang sebentar. Oke, presensi sudah saya share lagi di grup. Presensi akan terus dibuka sampai Zoom ini masih berjalan seperti itu. Keberlangsungan acara. Oke, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Saya rasa udah cukup nih Bu Gende. Sudah tidak ada pertanyaan dari para peserta, jadi izin saya tutup acara pada sore hari ini. Terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu guru peserta, Ibu guru pendamping, serta siswa dari peserta-peserta storytelling ya, telah menghadiri technical meeting yang kita adakan secara online. Terima kasih atas kesediaannya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, baik dari segi perilaku juga ya, mohon dimaafkan. Baik dari penjelasan juga jika terlalu cepat, mohon dimaafkan. Terima kasih, selamat sore dan selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat menunaikan ibadah puasa dan nanti untuk link video record akan dikirimkan ke grup, seperti itu. Mungkin Bapak dan Ibu peserta bisa dipersilahkan untuk meninggalkan room. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, sama-sama. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Ya. Beda-beda. Terima kasih. Ya, permisi. Anggota Sanes apa? Ngomong dulu. Tadi nggak ada Terima suara. kasih, izin live ya. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semua.